Tradisi Syawalan Gunung Jati, Cirebon. Tradisi Syawalan digelar oleh Kesultanan Keraton Kanoman dan dihadiri oleh pemerintah Cirebon, serta masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Tradisi ini dipimpin oleh Sultan Keraton, dan pada tahun ini, tradisi Grebeg Syawal dipimpin oleh Sultan Kanoman ke-12, Sultan Raja Muhammad Emiruddin, dan diwakili oleh Pangeran Patih Raja Muhammad Qodiron sebagai Patih Kesultanan Kanoman Cirebon. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena kondisi saat ini masih pandemi, Syawalan kali ini ada pembatasan kuota terhadap jumlah keluarga keraton yang hadir. Tidak ada konsekuensi khusus apabila tradisi ini tidak dilakukan. Namun, tradisi ini sangat penting, terutama bagi keluarga keraton. Menurut Patih Keraton Kanoman Cirebon, Pangeran Patih Raja Muhammad Qodiron, kita tidak boleh lupa dengan para leluhur. Tradisi ini tidak boleh hilang karena perkembangan zaman. Apalagi tradisi ini merupakan bentuk pengakuan terhadap silsilah para leluhur melalui selamatan dan berisi doa kepada para raja Cirebon, khususnya raja-raja Kesultanan Kanoman yang telah wafat. Para masyarakat pun turut hadir sebagai bentuk cinta mereka dan ungkapan terima kasih pada para pendahulu atau para raja dan ulama yang berjasa khususnya di daerah Cirebon, serta untuk mendapat keberkahan dari Sunan Gunung Jati dan keluarganya. Kegiatan ini juga digunakan sebagai ajang silaturahmi anggota keraton dan masyarakat. Prosesi tradisi Syawalan diawali dengan berkumpulnya keluarga keraton di Pendopo Jinem. Kemudian bersama-sama menuju ke pemakaman Sunan Gunung Jati. Saat sampai di makam, keluarga keraton harus melalui 9 pintu. Namun peziarah hanya diperbolehkan hingga pintu ketiga, yakni pintu lawa dan pasujudan. Di depan pintu ini, para peziarah berdoa dan bertawasul. Dengan terhitung dari pintu pasujudan ini, keluarga keraton harus melalui 7 pintu atau lawang pintu untuk menuju makam Sunan Gunung Jati Cirebon. Pintu pertama dimulai dari pintu pasujudan, kemudian memasuki pintu Ratna Komala, pintu Jinem, pintu Rararoga, pintu Kaca, pintu Bajem, baru kemudian ke pintu yang terakhir, yakni pintu Teratai. Saat sampai di Pasarean, mereka melakukan tahlil, zikir, serta berdoa di makam leluhur Cirebon. Seusai tahlilan, Sultan dan yang lainnya menuju pendopo untuk menyantap hidangan yang sudah disediakan. Sultan dan kerabatnya tidak banyak menyentuh nasi, karena nantinya nasi samakan Sultan dan keluarganya akan dibagikan kepada para peziarah. Acara dilanjutkan dengan corak atau saweran, yaitu menaburkan uang logam atau melemparnya kepada para peziarah. Corak adalah sedekah yang dilakukan oleh keraton kepada anak-anak. Setelah itu, Sultan dan kerabatnya kembali ke makam utama dan melakukan tahlilan penutup sebagai tanda permisi atau pamit kepada Sunan Gunung Jati. Kali ini tahlilan dilakukan di depan lawang gede, dan masyarakat bisa ikut bersama-sama tahlilan dengan Sultan. Sultan dan kerabatnya pergi dari komplek pemakaman. Selesailah prosesi upacara Syawalan yang dipimpin oleh Sultan. Setelah Sultan dan kerabat pergi, para peziarah melanjutkannya dengan mendatangi makam Syekh Nurjati yang merupakan ulama penyebar Islam di Cirebon. Peziarah juga mendatangi makam-makam Ki Gede atau leluhur desa masing-masing. Selain mendatangi makam, peziarah juga melakukan penyucian diri dengan mengunjungi 7 sumur yang dianggap memiliki nilai keberkahan. Dalam tradisi ini tidak adanya alat khusus ataupun alat khas dalam kegiatannya, karena dalam prosesi ini esensinya merupakan ziarah kubur atau nyekar ke makam raja-raja Kesultanan Kanoman yang telah wafat dan disemayamkan di komplek Astana Gunung Sembung yang ada di komplek pemakaman Sunan Gunung Jati. Hanya saja dalam salah satu acaranya, yaitu corak atau saweran, digunakan koin yang akan disebar oleh abdi dalam keraton dan kemudian diambil oleh warga yang berdatangan. Ada momen ketika Sultan dan yang lainnya menyantap hidangan. Hidangan yang disajikan itu biasanya dengan nasi dan empal, serta minuman dan buah-buahan. Selain itu, selama prosesi Syawalan berlangsung, ada penggunaan kemenyan. Asap dari kemenyan ini ditujukan sebagai aroma terapi agar para peziarah dan keluarga keraton merasa nyaman dan tenang saat melakukan ritual atau praktik spiritual Syawalan ini.